Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu untuk bulan November 2023. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak menjamin akan cocok dengan energi kamu secara personal 100%. Juga jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu. Saya ingatkan kembali bahwa bacaan ini juga bersifat vice versa. Untuk pesan dan energi yang disampaikan bisa bolak-balik. Kalau nggak cocok dengan kamu, bisa jadi milik atasan, partner kerja, partner bisnis, teman, anggota keluarga, situasi atau kondisi keuangan kesehatan kamu yang mempengaruhi peruntungan kamu di bulan November ini. Ada the Death, the Emperor, the Devil, Queen of Swords, Knight of Wands, ada Seven of Pentacles, Page of Swords, Eight of Wands, Three of Pentacles, the High Priestess, Three of Wands, Four of Cups. Beberapa di antara kamu sepertinya dealing dengan suatu penantian, sedang menantikan ada kabar. Mungkin kamu sedang menantikan kesempatan, peluang untuk melakukan perjalanan. Kamu sedang menantikan kapal ini berlabuh. Nah, kalau sudah berlabuh, mungkin kamu akan naik kapal, lalu ikut melakukan perjalanan. Ada suatu tempat yang ingin kamu tuju. Saya ngerasa beberapa di antara kamu akan ada yang melakukan perjalanan ya. Ini masih melihat situasi. Beberapa di antara kamu melakukan perjalanan ini juga berkenaan dengan pekerjaan. Ada banyak sekali tugas yang harus kamu selesaikan. Bulan ini adalah bulan yang sangat menyibukkan kamu, Cancer. Mungkin beberapa di antara kamu akan dihadapkan dengan kondisi atau situasi di mana kamu stuck, ngerasa aku mampu nggak menyelesaikan ini, aku bisa nggak, terus aku bagaimana mengerjakan ini, mulai dari mana. Mungkin kamu sedang bertanya-tanya apa yang harus kamu lakukan supaya pekerjaan ini hasilnya bagus dan bagaimana supaya tuntas dengan maksimal. Ada The Emperor. Beberapa di antara kamu ada yang merupakan leader, sosok leader, pemimpin ya, dan leader itu kan punya tanggung jawab. Kalau misalnya hasil pekerjaan nggak bagus, apa contoh yang akan diberikan terhadap bawahan? Bawahan mau tiru siapa kan gitu ya. Juga beberapa di antara kamu ada yang impiannya ingin menjadi sosok leader, pengen memiliki kedudukan yang stabil, keuangan stabil, posisi yang stabil. Bisa jadi beberapa di antara kamu yang belum memiliki energi The Emperor ini, tapi ini adalah impian kamu, sesuatu yang ingin kamu dapatkan. Ada babak baru. The Death ini merupakan simbol ending, tetapi merupakan babak baru untuk sesuatu hal yang baru. Saya ngerasa ada beberapa di antara kamu akan memulai kerja sama tim. Seperti ada project yang kamu tangani bersama dengan partner kamu. Kalau kamu nggak dealing dengan pekerjaan dengan tim, bisa jadi ini adalah anggota keluarga, pasangan kamu. Yang pasti di sini ada partner kamu di dalam mengerjakan suatu aktivitas, suatu project. Bersama-sama ini dikerjakan. Tetapi entah kenapa ada Four of Cups. Ada sesuatu yang membuat kamu nggak bergairah, letih, lesu, sedih, nggak tertarik dengan tawaran yang ada di sini ya. Kamu ditawarin nih, ini makan, ini ada hadiah untuk kamu gitu ya. Tapi nggak tertarik, nggak mood. Ada juga 3 cups di depan yang bisa senantiasa kamu raih, tapi nggak semangat untuk menggapai itu. Bisa jadi ini rasa pesimis dari dalam diri kamu setelah kamu menghadapi tantangan, kesulitan dari situasi atau pekerjaan yang kamu sedang tangani. Kamu merasa aku mampu apa enggak? Jadi kehilangan energi. Kalau menurut saya ya, membangkitkan energi anak-anak itu bagus untuk kita. The child energy anak-anak. Anak-anak kan suka bermain, bawaannya riang, gembira, gak pernah diam, aktif kan gitu. Nah, itu yang perlu kamu aktifkan di dalam diri kamu, Cancer. Karena banyak pekerjaan yang harus kamu kerjakan. Pengaruh letih lesu di sini bisa jadi karena kamu kecapean. Kamu fed up. Orang itu fed up itu kan muak, seperti makan. Terlalu banyak makan jadi enak.
terlalu banyak bekerja tapi nggak isi baterai, nggak isi amunisi, tidak makan makanan yang bernutrisi, tidak olahraga, otomatis ya lesu, nggak mendukung dia baterainya, tenaganya dengan tugas yang dia sedang kerjakan, kesibukan yang sedang dia hadapi. Nah, di sini saya ngerasa Cancer perlu mengaktifasikan energi-energi fun di dalam diri kamu supaya kamu itu enggak letih, enggak lesu. Ada Seven of Pentacles. Ya, sebenarnya kamu adalah sosok yang disiplin, pekerja keras, sabar juga. Kamu akan sabar menantikan hasil dari tanaman yang kamu udah tanam. Karena kamu nggak pengen apa yang udah kamu tanam hasilnya sia-sia. Petani, kalau dia udah nanam cabai, dia akan memupuk itu dengan sabar, dia tunggu hasilnya. Ada Page of Swords. Beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan anak kuliahan. Bisa jadi ini adalah anak-anak kamu, atau ini bisa jadi adalah kamu. Ini adalah sosok yang memiliki rasa penasaran ketika kamu dealing dengan misalnya suatu kasus atau tugas ya yang nggak bisa kamu kerjakan, tapi ini bakalan dia usahakan, dia akan mencari sumber-sumber yang ngebantu dia keluar dari stagnasi ini yang membuat dia seperti terbelenggu. Ada Queen of Swords. Beberapa di antara kamu juga bakalan dealing dengan energi Queen of Swords. Bisa jadi ini adalah kamu, ini adalah sosok yang lugas, cerewet, yang tegas kalau bicara ya. Tapi dia sebenarnya sosok yang loyal nih di dalam berteman. Kalau temannya susah, dia bakalan ada terus di sana menemani, membantu. Dia sosok yang udah punya banyak pengalaman, dan dia belajar dari pengalaman orang-orang di sekitarnya juga, sehingga dia mampu membedakan mana yang baik, mana yang enggak. Dia pribadi yang objektif di dalam menilai segala sesuatunya. Ya kalau misalnya ngerjain suatu pekerjaan nggak untung, untuk apa ya dikerjain? Untuk apa ngabisin tenaga? Kamu mungkin sekarang sedang melakukan penelitian, serangkaian banyak penelitian kalau kamu adalah student gitu ya. Untuk apa diteliti kalau nggak ada manfaatnya? Ini adalah pribadi yang akan memberikan penilaian akhir atas hasil pekerjaan kamu. Misalnya kamu punya banyak nih research gitu ya. Kamu ya namanya kita research, harus melakukan berbagai macam penelitian, mau dia bermanfaat mau enggak. Justru dari kesalahan kita akan menemukan mana yang bermanfaat, mana yang enggak kan gitu. Nah, itu tugasnya Page of Swords. Dia akan kerjai ini itu. Mungkin dia akan sibuk dengan berbagai macam pilihan pekerjaan. Ya, ada banyak research. Contohnya, dia mungkin mencoba pekerjaan 1, 2, 3, 4. Dia sedang mencoba mencari apa skillnya, di bidang mana skillnya. Tetapi pada akhirnya kamu akan menemukan, oh ini dia nih yang cocok sama aku, ini dia yang bermanfaat gitu ya. Untuk kamu yang content creator bisa jadi ya, kamu mungkin sedang mencari nih apa kira-kira ya cara yang bisa membuat konten aku itu menarik, beda, unik. Kamu coba ini itu, kamu coba mengobservasi konten-konten orang lain, tapi nggak mau jadi follower, pengen sesuatu yang beda gitu ya kan. Pada akhirnya kamu akan temukan itu. Ini luar biasa ya. Awalnya memang kamu di sini udah kecewa gitu ya, seperti mau menyerah, udah duduk di sini udah nggak selera lagi gitu. Tapi dengan bantuan Queen of Swords, jika kamu berdiri, kamu nggak diam di sini, kamu bangkit lagi, hidupkan atau aktifkan energi kamu dengan energi anak kecil tadi di dalam diri kamu, maka kamu akan sampai pada tujuan itu tadi, yaitu kesimpulan bahwa oh aku temukan nih, ini cara untuk menyelesaikan proyekku, ini yang aku inginkan, ini ide yang paling unik untuk menjadi konten kreator yang berbeda dari yang lain. Oke, saya klarifikasikan untuk Cancer. Ada Seven of Pentacles, Six of Cups, Five of Wands, Three of Pentacles, Eight of Pentacles, the Emperor, Four of Wands, Nine of Swords, the Chariot, Ten of Pentacles, the Hermit,
The Tower. Saya ambil 2 di sini, ada Page of Cups. Dan untuk the bottom of the deck kamu ada Five of Swords dan juga Ten of Swords. Mungkin kamu dealing dengan konflik, ada masalah, tugas yang belum selesai itu tadi ya. Ini dia, ada mungkin beban atau pekerjaan. Ini ibarat menyusun skripsi, udah tinggal skripsi nih. Artinya selangkah lagi udah selesai kan gitu. Jadi jangan menyerah. Motivasi dari Nine of Wands ini adalah jangan menyerah ya, tetap gali terus skill kamu, cari tahu terus, belajar terus. Ini ada Eight of Pentacles, ini energi perseverance, dia nggak mau menyerah. Dan ini yang harus kamu lakukan, walaupun kamu stres, kamu nggak bisa tidur, terus kepikiran sama sesuatu yang membebani kamu. Tapi karena kamu punya impian, oh tidak, aku harus mencapai hasil atau menggapai posisi yang aku inginkan. Ada kalau kita misalnya selesai, bisa kita menyelesaikan suatu persoalan atau tugas yang sangat berat. Kalau dia ini selesai, rasanya pasti puas gitu ya. Dan saya ngerasa beberapa di antara kamu ini kamu jadikan sebagai tantangan yang luar biasa. Kalau aku bisa selesaikan ini, aku bisa melewati fase ini, berarti aku luar biasa, hebat dong aku kan gitu ya. Bangga sama diri sendiri itu wajar ya. Kita patut nih menghargai diri kita sendiri atas kerja keras kita supaya semakin semangat lagi. Di sini juga ada teamwork nih. Mungkin di teamwork ini kamu akan dealing dengan energi Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Capricorn, Taurus. Mungkin sosok yang cerewet, yang lugas, yang dia kalau ngomong kadang ini ya nusuk gitu ya. Mungkin itu bukan kamu, melainkan partner kamu atau salah satu anggota teamworknya kamu yang membuat kamu jadi males dealing sama dia. Kalau di dalam teamwork itu ada seseorang yang suka ngekritik, komplain, suka menjatuhkan mental, pasti kita kan bawaannya jadi down ya, jadi nggak semangat. Justru itulah kamu harus menyadari bahwa itu bagian dari tantangan hidup yang patut kamu pelajari juga, bahwasanya untuk mendapat kesuksesan itu kita nggak cukup mengandalkan kreativitas, fantasi, ide-ide yang luar biasa, tapi harus bisa melaksanakannya. Nggak cukup hanya bisa melaksanakannya juga, tapi harus tahan banting, tahan mental dengan ocehan, omongan, kritikan orang-orang di sekitar. Ya kan, kalau semuanya ini kamu mampu hadapi, kamu bisa membentengi mental dan pikiran kamu atas kritikan, ocehan dari orang sekitar kamu, maka keberhasilan itu akan jadi milik kamu. Posisi kamu sebagai atasan, leader itu dihargai. Ada beberapa di antara kamu yang merupakan atasan, leader, banyak yang ngekritikin kamu gitu. Alah dia begini, namanya atasan tapi kok kayak gini gitu ya kan. Salah sikit terus dikritikin. Ya manusia ya gitu. Kalau kita menjadi pusat perhatian, kita udah memiliki posisi atas, pasti bakalan banyak itu kritikan. Orang gak akan kritikin kita kalau kita di bawah. Orang bakalan kritikin kita kalau kita sukses. Semakin tinggi pohon, anginnya pasti semakin kencang. Nah, cuma sekarang kamu bagaimana supaya batang pohonnya kamu itu kuat, walaupun mungkin dia tipis tapi dia kuat, strong. Dia tetap bisa berdiri teguh, nggak patah walau angin kencang. Ada beberapa di antara kamu juga bakalan dealing dengan perayaan seperti acara keluarga, ya pernikahan. Bisa jadi yang menikah di sini adalah kamu, atau bisa jadi salah satu dari anggota keluarga kamu. Ada stalking nih, ada yang stalkingin. Kalau perayaan ini kamu yang rayakan, yang pasti ada yang stalkingin kamu, energi Gemini, Libra, Aquarius, Sagittarius, Aries, Leo. Beberapa di antara kamu juga mungkin dealing dengan anggota keluarga, orang terdekat kamu, di mana di sana ada konflik. Seperti ada motif-motif tidak senang dengan keberhasilan kamu, dengan kesuksesan yang kamu dapatkan. Kesuksesan yang kamu dapatkan ini bisa jadi bukan kamu sendiri yang menciptakan ya, bisa jadi anak kamu yang
menikah atau sukses gitu. Tapi kesuksesan anak adalah kesuksesan orang tua, ya kan? Dan di sini saya ngelihat seperti ada konflik. Bisa jadi konflik ini antara kamu dengan pasangan kamu sendiri, di mana anak kamu mau wisuda, pasti ada pengeluaran gitu ya. Ada konflik ini mengenai uang pekerjaan, karena ada banyak pekerjaan sebenarnya yang harus dituntaskan, tapi ada juga pada saat waktu bersamaan acara wisuda atau mungkin pesta yang harus dihadiri. Kalau pesta ini milik keluarga ya kan harus dikerjakan, harus dilaksanakan, walaupun ada sebenarnya pekerjaan yang harus diselesaikan. Kamu mungkin pengen pekerjaan dulu ini tuntas, baru acara perayaan ini jalan, tapi kadang segala sesuatu kan terjadi nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Beberapa di antara kamu ada yang dealing dengan tugas penerbangan, ada yang harus terbang keluar kota bersama dengan teamwork. Bisa jadi bukan bersama dengan teamwork, bisa jadi dari teamwork ini kamu yang diutus. Aduh, kenapa saya yang diutus gitu? Ada yang lain, kenapa harus saya gitu ya? Tiba-tiba ini ada rasa nggak seneng, nggak bergairah. Mungkin ada sesuatu hal yang lain yang kamu lebih suka kamu tangani ya, karena ada semacam perayaan, udah pengen sama keluarga, pengen melakukan suatu aktivitas dengan keluarga, tapi ya diharuskan nih ngejalanin tugas. Beberapa di antara kamu kerjaan kamu masih menumpuk, tiba-tiba dapat kabar anak udah mau wisuda, anak mau menikah, kawin, mau nggak mau harus dihadiri. Kabar yang tiba-tiba mendadak ini membuat kita kadang kurang persiapan. Hal itu mungkin yang mempengaruhi semangat kamu di bulan November ini. Namun seberat apapun tantangan atau masalah yang kamu hadapi, dengan kamu menghadapinya dengan hati yang gembira, ini akan terlewatkan ya. Jangan duduk terdiam diri ya, jangan termenung, bangkit. Ada Page of Cups di sini, bakalan ada kebahagiaan, keberhasilan, ada sukacita yang kamu dapatkan di bulan November ini ya. Oke, demikian untuk Cancer, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini nggak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.